yang berat badannya mau turun, itu paling gampang di Ramadan. Allah, saya katakan. Weight loss itu ya, itu subhanallah, kalau kita tahu bagaimana Ramadan ini kita bisa manfaatkan untuk turun berat badan, Masya Allah, tabarakallah. Itu cara paling mudah turunin berat badan di Ramadan. Ini hari pertama Ramadan timbang berat badan 50, hari terakhir 60. Ini puasa macam apa? Gak berubah juga. Gemes gue. Kapan mau berubah gitu loh. Kalau dan Nabi pun sudah kasih tahu kan, celaka. Itu babnya langitan, bab tentang Nabi katakan celakalah 3 kali kan Nabi bilang naik mimbar, Nabi bilang celaka. Salah satu celakanya apa? Celakalah orang yang ditinggalkan Ramadan tanpa diampuni. Mustahil orang yang betul-betul memanfaatkan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, itu dapat keberkahan dan optimalisasi dari Ramadan dari Allah itu kalau apa? Kalau dia masih sibuk dengan makanan. Percayalah. Tak mungkin. Dia harus sibuk dengan apa? Dengan ayat tadi Nabi katakan, ya Allah katakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, kan gitu. Artinya apa? Ramadan itu bulan kita bersih-bersih jiwa. Bersih-bersih emosi. Caranya gimana? Pakai detoxnya. Nama detoxnya apa? Quran. Maka kita cuma dengar, kita baca. Imam ini, sahabat ini, 1 witir, 1 rakaat, 30 juz, selesai. Ada juga yang 1 malam 30 juz selesai. Kita cuma dengar saja. Itu sebabnya mereka menjadi generasi yang terbaik. Kenapa? Di bulan ini mereka benar-benar berinteraksi luar biasa dan bahkan menghentikan seluruh aktivitas mereka kecuali dengan Quran di bulan Ramadan. Baru kuat jasadnya. Jadi jasad ini kalau diberikan makanan ruhnya berupa Quran, berupa sodaqoh gitu ya, maka jasadnya akan kuat. Hadisnya sudah tahu, ala inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Ketahui dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik semua, dia rusak semua, kan gitu. Yang disuruh Allah diberikan makanan lebih banyak di bulan ini itu justru malah ruhnya, jiwanya. Ruhnya dapat makanan Quran, jiwanya dapat makanan dengan apa? Aktivitas-aktivitas ibadah seperti sedekah. Harusnya begitu. Baru nanti 10%, 20% ini kita ngomongin makanan, gak usah banyak-banyak. Toh paling mudah dapatkan manfaat yang paling optimal di Ramadan, gak usah ribet-ribet makan apa. Semakin sederhana makanan yang kita makan di Ramadan, semakin bagus puasanya. Semakin sederhana. Caranya gimana? Caranya ya tadi, makan makanan yang asli, dalam asli itu real food kayak begitu, yang dikupas, bukan yang dikemas, makanan-makanan yang bukan olahan. Kalau saya tanya atau saya sampaikan kepada jamaah sekalian tentang satu makanan, Anda sudah bisa jawab ini sehat atau tidak? Ya, contoh, sosis itu sehat nggak? Tapi Ramadan kadang-kadang ada juga tuh roti sosis apa, gitu-gitulah. Bukan itu saya mengharamkan, siapa juga saya mengharamkan, bukan itu, judulnya naik level. Maka kalau Anda buka di surat Al-Baqarah 168 sampai 169, 170 itu akan ketahuan di situ bahwa sebenarnya urusan makanan ini kan kata Allah, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Perintahnya apa? Yang halal dan baik, kata Allah begitu kan? Tapi kalimat setelahnya apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Udah panas saya. Keringetan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ada urusan apa Allah ngomongin makanan, habis ngomong makanan, kata Allah, jangan ikuti langkah syaitan. Ada urusan apa? Gak mungkin tanpa urusan. Kalimat Quran itu, sambungan ayat demi ayat, huruf demi huruf, itu subhanallah, ada sesuatu di situ yang Allah ingin jelaskan kepada kita. Contoh mungkin, belajar sedikit kita. Sekarang saya tanya, berapa orang Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi berapa orang? Nah, coba buka ayatnya itu. Sayaquluna salasatun rabbihum kalbuhum. Berapa? Wa sayaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Alasannya apa? 3. Alasannya apa? 4. Alasannya apa? 7. Harus ada alasan. Atau Anda jawab pakai yang kul rabbi a'lamu, hanya Allah yang tahu, enggak usah dibahas kalau gitu. Enggak usah diskusi. Berapa? Coba pelototin ayatnya itu, dibuka Al-Kahfinya itu. Kalian punya handphone, lihat. Ada apa di situ? Ketahuan nanti kita di situ ada perbedaan, ada satu huruf yang Allah letakkan di situ. Ada.
Saya ngomong gini nggak ada juga yang buka Quran, usah kita bahas lah. Kan Quran di handphonenya ada tuh. Buka lah. Lihat, saya lupa ayat berapa itu. Kata-kata saya kuluna salasatun rabihum kalbuhum. Ada yang mengatakan 3-4 anjingnya. Ada yang mengatakan saya kuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 5-6 anjingnya kan? Terus yang terakhirnya apa? Saya kuluna sab'atun wasaminuhum kalbuhum. Ada itu nggak, Bu? Ada apa yang Ibu lihat di situ yang berubah atau ada penambahan huruf dari yang 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ada huruf yang ditambahkan Allah nggak di situ? Tadi kan yang Ustaz bacakan wa yaquluna sab'atun wasaminuhum. Ya, sebelumnya kan ini Ibu lihat, saya kuluna salasatun rabihum kalbuhum. Iya. Wa sayaquluna Wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum. Iya, Yang terakhir? Imam bil ghaib. Ya, terus yang terakhir? Wa yaquluna sab'atun wasaminuhum. Ya. Ada tambahan huruf nggak? Kalbuhum dengan anjingnya. Bukan. Ada tambahan huruf nggak? 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8. Ada tambahan huruf nggak? 3, 4, 5. Ada wow. Yang 7, 8 ada wow. Betul? Kan yang terakhir wa saya kulu kan? Nah, khamsatana sab'atun wasaminuhum. Jadi antara orangnya 7 wa kalbuhum. Ada wa. Allah kasih wow. Fungsinya apa? Ini manusia, ini hewan. Wow, dikasih wow, pembatas itu dan untuk memuliakan manusia. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa saya bersumpah demi Allah bahwa Ashabul Kahfi itu ada 7, 8 sama anjingnya gara-gara wow. Oh, keren kan? Gitu. Seru gitu loh. Masya Allah. Jadi kalau kita lagi-lagi ya, Quran itu kita pelototin gitu, banyak hal yang menarik. Tadi saya ceritakan tentang perintah Allah kan makan yang halal lagi baik kan. Wa kulu min fil ardi halalan thayyiban kan. Habis itu kan kenapa Allah ngomong iblis? Apa setan? Wala tattabi'u khutuwati syaitan kata Allah. Karena nggak mungkin ada sambungan ayat ke ayat berikutnya, surat ke surat berikutnya, ada bahasa Quran namanya munasabah. Itu tanpa ada makna di situ yang Allah ingin jelaskan. Jadi seakan-akan Allah ingin ngomong ke kita, urusan makanan kalian itu ada godaannya syaitan. Itu maksudnya. Dan ayat itu lanjutannya apa? Dan setan itu kata Allah mengajak kalian kepada perbuatan keji. Coba lihat ayatnya. Jadi akhirnya kalau kita pakai protokolnya Quran ini, maka saya nggak perlu ngasih tahu lagi sebenarnya ini toyib apa enggak. Tapi yang terjadi apa zaman sekarang orang sudah bias, bingung kan? Ini sehat apa enggak sih? Bahkan kadang-kadang nyuruh orang minum jahe, minum kunyit aja orang ketakutan. Ini rahim kering enggak nanti ya? Apalah segala macam dia pikir gitu kan? Jadi benda tuh kayak fitnah gitu loh. Sesuatu yang kita bingung ini benar atau tidak gitu loh. Ya. Makanya kadang-kadang saya sering sampaikan gitu kan ya. Orang bisa luar biasa tiap hari minum soda, minum gula segala macam, tapi sekali dia minum air kelapa takutnya luar biasa. Air kelapa. Beli di abang kelapa itu belah, minum, takut. Sampai nanya, ini dosis minum air kelapa berapa? Ada yang nanya begitu ke saya. Udah dibikin khutuat. Khutuat itu apa ya? Semacam renstra, rencana strategisnya iblis. Nabi Adam itu kan kita tahu dikeluarkan dari surganya, diturunkan dari surga gara-gara urusan apa? Makanan kan? Makan buah dari pohon itu kan? Jadi hati-hati. Nah yang menarik itu mungkin